Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik. Teman-teman, jadilah insan pembelajar yang kreatif dan inovatif dalam perkembangan pasar global dengan iringan teknologi informasi. Semoga pembahasan hal-hal yang menarik ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Jangan lupa silakan klik subscribe channel ini, berikan komentar konstruktif dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Agung Channel. Yuk kita mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Gaspol. Kali ini Agung Channel berbagi kisah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pernah membaca maupun mendengarkan kisah dari sahabat-sahabat Nabi? Yap, meskipun para sahabat Nabi ini merupakan manusia biasa, tetapi mereka memiliki keimanan yang sangat kuat dan bahkan turut membela Nabi dari serangan para orang-orang kafir. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat Muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Lantas, bagaimana sih kisah Abu Bakar As-Siddiq ini? Apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya kerap disebutkan dalam Al-Quran? Bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum dan sesudah dirinya masuk Islam? Nah, supaya memahami hal-hal tersebut, yuk simak ulasan berikut ini. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam.
Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau. Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata, Silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satu pun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda,
Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Said, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah. Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, ini perbuatan yang baik. tukas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakannya Tidak, sambil bergumam, andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah, pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, Pada hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti.
Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya, kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah, pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Kunafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sade bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Galib bin Fihr al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Muhammad, dan khalifah pertama yang dibayat setelah meninggalnya Nabi Islam Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah dari Siti Aisyah, mertua Nabi Muhammad. Dan mendapatkan gelar As-Siddiq sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal dengan nama Abdul Ka'bah, kemudian diganti dengan Abdullah setelah masuk Islam. Dilansir dari buku yang ditulis oleh Salih Suruk, dalam catatan sejarah, ada kemungkinan semasa kecilnya, Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tinggal bersamaan di dataran tinggi Bani Sa'ad selama 1 hingga 2 tahun. Hal inilah yang melahirkan persahabatan dan kedekatan di antara keduanya. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah Islam. Nama Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran Surat At-Taubah ayat ke-40. Kemudian beliau menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian beliau menjadi mufti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun, dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain,
hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking percayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Hal lain, beliau menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya Rasulullah." Kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya Rasulullah." Pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, beliau menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Ketahuilah, sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Beliau adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Muhammad, dan khalifah pertama yang dibayat setelah meninggalnya Nabi Islam Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah dari Siti Aisyah, mertua Nabi Muhammad. Dan mendapatkan gelar As-Siddiq sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal dengan nama Abdul Ka'bah, kemudian diganti dengan Abdullah setelah masuk Islam. Dilansir dari buku yang ditulis oleh Salih Suruk, dalam catatan sejarah, ada kemungkinan semasa kecilnya Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam